Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian bahwa bila kita sudah hidup dalam dosa dan kemudian dihukum Tuhan, ingat kalau kita bertobat, kita akan menerima pemulihan yang sempurna. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk benar-benar membereskan hidup kami dengan Tuhan, sehingga kami bisa dipulihkan secara sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 33. Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Demikian kata firman Tuhan. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Amin. Sesudah pergi ke Haran, dan di sana dia kemudian ditipu oleh mertuanya sendiri, namanya Laban. Itu ditipu selama 20 tahun. Alkitab mengatakan bahwa dia upahnya diubah sebanyak 10 kali. Artinya setiap 2 tahun sekali upahnya diubah, diturunkan. Kenapa begitu?
dia harus bayar harga karena dia menipu ayah kandungnya sendiri Ishak dan juga menipu saudara kembarnya yang bernama Esau. Dia curi berkat Tuhan dari mereka. Padahal sebenarnya janji berkat Tuhan itu untuk Yakub. Jadi tidak perlu dia mencuri, dia akan pasti dapat nanti. Tapi itulah kesalahan besar Yakub. Dia tidak sabar menunggu dan dia curi berkat dari saudaranya Esau. Saudara pemirsa, mari perhatikan kepada saya ke sini. Berpikirlah 100 kali untuk saudara melangkah memasuki jalan dosa. Jadi saya selalu ingatkan saudara-saudara sekalian, berbahaya hidup saudara sekalian. Ya, untunglah Yakub masih dalam ruang lingkup dari bapak orang beriman namanya Abraham. Abraham itu sudah berdoa untuk anak, cucu, buyut sampai keturunan yang jauh. Sehingga kemudian keturunan Abrahamlah yang melahirkan Daud, dan dari Daud kemudian lahirlah Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun kemudian. Kalau dia tidak di backup oleh doa dari kakeknya itu Abraham, saya tidak tahu apa yang terjadi. Pesannya nomor 1 ialah mari mulai berdoa untuk anak cucu saudara sekalian, sehingga mereka aman hidupnya walaupun mungkin melewati pencobaan-pencobaan. Yang kedua ialah saudara sekalian, lihat di sini, ketika dia kembali Tuhan mengamankan jalannya. Mengapa? Dia pulang ke tanah Kanaan itu karena dia mendengar suara Tuhan. Setelah 20 tahun kemudian, dia berharap semuanya aman dan nyaman. Nah, saudara lihat, di tengah jalan dia dikejar oleh Laban. Tapi Laban diintervensi oleh Tuhan. Sampai di tanah Kanaan, dia kemudian datang Esau menemui dia. Maka Yakub pun ketakutan, saudara sekalian. Nah, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari bahwa jangan membayangkan bahwa dendam itu bisa selesai oleh karena proses waktu 20 tahun. Tapi dia masih ketakutan menghadapi Esau. Untung Tuhan sudah mengamankan Esau. Mengamankan bagaimana? Kata Esau, aku punya banyak adikku. Oh, haleluya. Saya paling senang dengar ayat ini. Ketika Yakub memberi dia ternak, Esau mengatakan, aku punya banyak adikku. Pengawalnya saja 400 orang. Coba sudah bayangkan. Siapa pengawal Yakub? Pengawal Yakub itu adalah anak-anaknya sendiri, kasihan. Ya, berapa orang yang menjaga ternaknya. Tapi kata Esau tadi, Tuhan sudah mengamankan dia. Dia sudah berusaha dengan baik, maka dia berhasil. Dan dia punya banyak, maka hatinya aman. Tidak lagi dendam kepada Yakub. Jadi saudara sekalian, kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengamankan jalan hidup saudara yang berikutnya lagi. Dan ini kalimat di mana Yakub kembali lagi ke tanah Kanaan itu menunjukkan bahwa dia sekarang sudah bertobat. Buktinya apa? Sebelumnya tidak pernah. Sekarang apa katanya? Ayat 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Dengan kata lain, Allah Israel adalah Allah satu-satunya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau sudah benar dipulihkan, maka sudah tidak lagi berharap kepada manusia manapun, tidak lagi berharap kepada kuasa manapun juga yang lain. Tapi engkau hanya akan mengatakan, Allah adalah Allah. Artinya, Tuhan yang satu-satunya engkau sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tidak ada lagi pegangan lain, tidak ada lagi pegangan kuasa gelap, tidak ada lagi andalan yang lain, tidak juga mengandalkan manusia. Kalau sudah mengandalkan manusia, nanti baca awal dari kitab Keluaran. Maka memerintahlah seorang Firaun atau seorang raja di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Selama ini orang Israel selalu bergantung kepada jasa-jasa Yusuf. Kemudian datanglah seorang Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Oleh karena itu hari ini saya minta kepada kita semua, mari bertobat sungguh-sungguh dan sampai kepada titik di mana kita katakan hanya Tuhanlah yang menjadi andalanku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan mau memulihkan kami semua. Tolong jamah hati para pemirsa sekalian supaya mereka mau bertobat sungguh-sungguh, serius sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sehingga kemudian hidup mereka diamankan oleh Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dan hidup mereka berhasil, sehat, sukses dan makmur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.